Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Siti Rahmah dan Risalatul Hasaniyah. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pasar Barang. dengan memenuhi tugas final tes mata kuliah pengantar ekonomi makro. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Siti Rahmah. Kepada Siti Rahmah dipersilahkan. Pengertian pasar barang. Pasar barang ialah suatu sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan suatu kegiatan jual beli barang dan jasa. Tingkat persaingan yang meliputi jumlah penjual dan pembeli yang dihadapi pasar akan bisa menentukan bentuk struktur pasar. Pasar barang juga merupakan pasar di mana suatu barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pasar barang, yang pertama ada pasar barang konsumsi, yang kedua ada pasar barang monopoli, dan yang ketiga ada pasar barang oligopoli. Yang pertama ada penjelasan dari pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar barang yang memperjualbelikan barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak macam barang yang digunakan seperti makanan pokok, pakaian, dan lainnya. Yang kedua ada pasar barang monopoli. Pasar barang monopoli adalah pasar yang hanya untuk memiliki satu penjual saja, sehingga tidak ada penjual yang mampu memasuki ke dalam pasar tersebut. Pasar ini memiliki jumlah pembeli yang sangat banyak, sehingga ditentukan secara mutlak oleh satu perusahaan saja. Dan yang terakhir ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang mana memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Umumnya, jumlah produsen lebih sedikit dibanding konsumennya. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana komoditas dikuasai. Adapun ciri-ciri pasar barang, yang pertama adanya penjual dan calon pembeli, kedua adanya interaksi antara penjual dan calon pembeli, ketiga ada barang atau barang jasa yang diperjualbelikan, dan yang terakhir adanya permintaan dan penawaran. Fungsi pasar barang terbagi menjadi dua. Yang pertama, tempat mendapat informasi barang dagang. Di dalam pasar barang tentunya dijual berbagai jenis komoditas dengan harga dan kualitas yang bervariasi. Informasi ini tentunya bermanfaat bagi pihak-pihak yang ada pada kegiatan jual beli agar mengetahui gambaran tentang barang dagang. Yang kedua, manfaat pasar barang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, membantu produsen menjual barang. Penjual atau produsen tidak perlu keliling menawarkan dagangan atau mencari konsumen karena sudah tersedia tempatnya. Yang kedua, memudahkan konsumen mendapatkan barang. Konsumen bisa menemukan berbagai penawaran atas barang yang mereka butuhkan melalui pasar barang. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Barang dalam negeri yang berkualitas bisa bersaing secara internasional. Pandangan dan mekanisme Islam menurut ulama tentang pasar barang. Yang pertama dari Abu Yusuf. Abu Yusuf berpendapat bahwa mekanisme pasar harga murah dan harga mahal. Murah bukan karena melimpah. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis. Etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Mekanisme pasar menurut Al-Ghazali. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pasar terfokus pada pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi diletakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi di samping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang atau penjual. Ada beberapa faktor yang memengaruhi permintaan. Yang pertama, keinginan orang terhadap barang seringkali berbeda-beda. Yang kedua, jumlah orang yang meminta. Yang ketiga, adanya barang substitusi atau pelengkap. Yang keempat, kualitas pembeli barang tersebut. Yang kelima, jenis uang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama harga barang, yang kedua biaya produksi, yang ketiga persaingan produk, yang